Karena kan ini sesinya bicara tentang deep worship. Kalau bisa yang muda-muda jangan main sosial media. Kalau bisa, karena gini saudaraku, yang sering membuat flow hadirat Tuhan itu menjadi rusak itu bukan Roh Kudus tidak mau menyatakan dirinya. Tapi karena kita itu tidak respect dengan hadirat Tuhan. Kita itu tidak punya rasa hormat. Jadi kita itu merasa familiar, saya udah tahu Tuhan. Saudara, kita ini tidak bisa terjebak di dalam familiarity. Kalau Anda terjebak di dalam rutinitas, ya kan saya sudah melayani, saya sudah naik mimbar, saya sudah menyanyi, mikrofon selalu di tangan saya. Loh, saya mau bilang itu tidak menjamin. Banyak orang-orang yang melayani awalnya punya api, tapi setelah itu padam api mereka. Karena kalau Anda tidak menjaga kehidupan spiritualmu, apimu pasti padam. 2 minggu yang 10 hari yang lalu kita buat prophetic call, acara seminar prophetic, gathering semua pastor dan leaders, itu hampir 150 pendeta, pelayan Tuhan. Di sana saya ngomong, saya bilang, sebagai gembala dan sebagai pemimpin gereja, you harus ajak penari-penarimu, penyembah-penyembahmu berdoa bersama-sama, dan you harus bisa lihat mulut mereka berdoa. Kalau tidak, berarti hidup mereka kering dan kosong. Jadi saya bilang dengan para pastor dan leaders, Anda harus duduk dan paling tidak 1 minggu ajak mereka berlutut bersama-sama dan lihat bagaimana mereka berdoa. Karena ada banyak worship leader tidak tahu berdoa. Ada pemain musik bahkan makan juga tidak berdoa. Gimana kita bisa ngundang hadirat Tuhan? Gimana bisa ada realita manifestasi glorinya Tuhan? Kalau kita sendiri tidak terhubung dengan Tuhan. Yang kita lakukan bukan melayani Tuhan, tapi yang kita lakukan hanya melayani yourself. Melayani egomu saja. Saya berdoa di tempat ini, semua pemuda dan semua pelayan musik, engkau bukan melayani dirimu sendiri. Amin saudaraku. Jadi seringkali kita merasa kita melayani Tuhan, tapi God doesn't feel you at all. Tuhan tidak merasakan. Kalau Tuhan merasakan dirimu, saya mau bilang, di tempat di mana kau melayani terjadi kesembuhan. Di tempat di mana kau melayani terjadi manifestasi kuasa Tuhan. Ketika Tuhan hadir, saya mau bilang, itu tidak main-main. Saya mau bilang, ketika Tuhan hadir, tidak ada yang bisa tahan berdiri. Tidak ada yang tidak tahan, tidak menangis. Kalau orang masih pegang HP, ada sesuatu yang salah dengan imannya. Kalau orang masih belum sungguh-sungguh menyembah Tuhan, lirik kiri, tertawa sana, hormatmu kepada Tuhan, belum ada saudara. Anda tidak layak di atas mimbar. Anda tidak layak jadi penyembah. Amin saudaraku. Anda harus punya kriteria. Orang Lewi, kita semua suka dipanggil orang Lewi ya. Orang Lewi itu dari sejak bayi sudah dipersiapkan untuk yang namanya mengerti tatanan cara masuk ke hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu tidak main-main, mati harganya. Kalau orang nggak kudus masuk, mati harganya. Jadi kita tidak bisa main-main dengan hadirat Tuhan. Anda mau lihat BSB ngalamin kemuliaan Tuhan, rubah pola berpikirmu, rubah hatimu, rubah caramu datang kepada Tuhan. Kau nggak bisa datang kepada Tuhan seperti kau datang kepada dunia. Anda tahu, tabut perjanjian pada saat dipakai dengan cara dunia, pada saat dipakai dengan kereta kuda cara dunia, mati. Jadi kita tidak bisa datang kepada Tuhan dan masih menggunakan cara dunia kita. Anda nggak pernah bisa masuk kepada deep worship. Penyembahan di dalam perjanjian lama itu tidak ada musik ya. Tidak ada lagu sama sekali. Lagu nanti di zaman Daud itu muncul. Tapi di zaman bapak-bapak profetik dahulu itu nggak ada penyembahan, itu bukan bicara lagu. Bukan bicara yang namanya musik. Bukan bicara lirik lagu. Tapi penyembahan di dimensi awal bapak profetik pertama adalah die to yourself. Mati terhadap dirimu sendiri. Yang ini katakan amin. Jika dirimu belum bisa mati, mesbahmu nggak punya api. Kata mesbah dalam terjemahan aslinya adalah misbah. Artinya sembelih. Ada darah yang dikorbankan. Jadi kalau hidupmu belum yang namanya benar-benar mati di atas mesbah, belum jadi korban, egomu masih tinggi, agendamu masih banyak,
harga dirimu masih belum bisa turun ke bawah, kau nggak bisa jadi penyembah, saudara. Penyembah dalam terjemahan Ibraninya saha. JJ sini, JJ. Tidur flat kayak biasa. Kejadian 22. Kacamatanya buka. Ya. Penyembahan dalam perjanjian lama seperti gini. Kita menyembah bagaimana? Kita menyembah lihat HP sebentar. Kita menyembah, kita bicara-bicara dengan kawan. Gimana kita bisa masuk deep worship? Makanya nggak heran, engkau datang, kau pulang, kau nggak dapat apapun. Penyembahan di dalam perjanjian lama itu flat. Ketika Tuhan bilang, sekarang kau bawa anakmu Ishak untuk dikorbankan. Di sana Abraham bilang kepada bujangnya, kami mau pergi ke gunung itu untuk sembahyang. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, to worship. Untuk menyembah. Gak ada lagu. Tapi dying of yourself. Mati terhadap egomu sendiri. Mati terhadap keinginanmu sendiri. Kalau dirimu belum bisa mati, itu bukan penyembahan. Itu hanya show. Itu hanya performance. Itu hanya penampilan, saudaraku. Sering kali kita menyembah seperti demikian. Ini penyembahan yang gagal. Tidak fokus dan tidak konsen. Apapun yang terjadi, tidurlah balik. Apapun yang terjadi, kalau engkau seorang penyembah, engkau tidak akan naik. Sampai kau merasakan Tuhan, barusan kau naik. Jangan dikatakan yes. Kalau tidak, penyembahanmu gagal. Udah nak. Ya, nanti saya panggil lagi. Tadi pagi saya bagikan tentang yang sering membuat seseorang itu tidak bisa masuk kepada dimensi penyembahan, itu karena banyak hal yang mereka hidupi. Nanti lihat yang sesi pertama. Oke. Tadi pagi kita bagikan tentang sebuah kehidupan penyembahan itu selalu dimulai daripada ketaatan. Kalau Anda tidak punya ketaatan, engkau nggak bisa menyembah Tuhan. Orang-orang muda, engkau nggak bisa datang melayani di depan, tapi engkau tidak punya nilai ketaatan. Hidupmu masih ambur adur, engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan tadi saya juga bilang lagi bahwa seorang penyembah, seorang pelayan yang mengundang hadirat Tuhan, itu mesti cinta firman Tuhan, saudaraku. Seorang pelayan firman Tuhan, pelayan yang di atas mimbar, itu mesti punya relasi dengan firman Tuhan. Anda harus bangga bawa Alkitabmu, saudaraku. Saya tidak bilang Anda harus jadi orang kolot. Tapi saya diajarkan, ini yang saya diajarkan, nilai-nilai waktu saya di sekolah Alkitab. Saya mesti membawa Alkitab saya. Karena ini adalah bagian daripada proskuneo saya, penyembahan saya. Saya diajarkan saya mesti punya Alkitab dan bawa Alkitab. Karena Tuhan bisa berbicara kapan saja. Bapak Roni saya berkata, yuk kalau mau jadi pengkhotbah, yakinkan dirimu yang kau bawa ke atas mimbar adalah Bible, adalah Alkitab. Kalau tidak kau gak usah berkhotbah. Pelayan Tuhan kau datang ke gereja yang masih muda-muda, biasakan kalau gak ada Alkitab minta uang sama pastor, saya belikan kamu Alkitab. Biasakan bawa Alkitab. You mesti bangga punya Alkitab, saudara. Dan kau mesti punya pengenalan firman Tuhan. Karena kalau you nggak punya pengenalan akan firman Tuhan, you nggak bisa menyembah Tuhan. Saudara, penyembahan adalah relasi. Penyembahan adalah hubungan. Gimana kau bisa punya hubungan dengan Tuhan kalau kau tidak punya pengenalan akan firman, saudara? Ada orang berkata, aku kemarin dengar suara Tuhan. Tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Saya bilang itu nubuatan palsu. Aku lihat Tuhan. Itu kalau nggak pernah baca firman, itu bohong. Rekayasa. Rekaan belaka. Saudara, kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau nggak perlu nubuatan. Yang mengerti katakan yes. Saya nggak menentang nubuatan. Saya bilang nubuatan itu punya musimnya. Seorang nabi yang bernubuat itu mesti membuka musim baru dalam hidupmu. Sungguhan saya mau bilang. Seorang nabi yang datang ke sebuah kota, sebuah negeri, sebuah bangsa, raja gempar.
Karena akan terjadi shifting, akan terjadi pergeseran. Saya tidak menentang nubuatan, tapi kalau hidupmu cuma berdasarkan nubuatan, bukan berdasarkan firman Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah. Amin saudaraku. Para penyembah, kalau hidupmu cuma hanya sekedar lagu YouTube dan tidak ada isimu dalam firman Tuhan, jangan pikir hadirat Tuhan akan turun ketika engkau datang menyembah Tuhan. Tadi saya bagikan di dalam Yohanes pasal keempat, Yesus harus, tampilkan ayatnya sebentar. Yesus itu memanifestasikan dirinya kepada perempuan yang ada di Samaria. Kenapa? Karena perempuan Samaria ini, ada orang berkata dia kotor, yes dia kotor. Ada orang berkata dia punya kehidupan pernikahan yang bermasalah, yes dia punya pernikahan yang bermasalah. Tapi saudara, kalau Anda lihat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, itu percakapan yang berbobot. Itu percakapan yang membawa glorinya Tuhan. Itu percakapan yang membuka dimensi misteri ilahi. Oh yes, perempuan Samaria bukan orang Yahudi, bukan ahli Taurat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Loncat di ayat yang ke-25. Kita baca bersama, yuk. Jawab mereka itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada saudara. Saya mau Anda menangkap pola berpikir daripada firman Tuhan ini. Saya mau Anda melihat dan menangkap spirit daripada ayat ini. Yesus itu datang dan harus melintasi daerah Samaria. Aku berdoa, Yesus juga harus datang ke BSB. Amin saudara. Ini bicara manifesto, manifestasi, pernyataan. Yesus sengaja menunjukkan dirinya, itu bukan karena wanita ini berdosa saja. Di Samaria banyak orang berdosa, banyak orang berzina, banyak orang keluarganya berantakan. Tapi salah satu alasan utama Yesus datang menyatakan dirinya, karena perempuan ini sudah punya knowledge, sekalipun dalam shadow, karena perjanjian lama semuanya dalam shadow. Apapun yang ada barang-barang ini dalam perjanjian lama, it's just a shadow. Semuanya adalah bayang-bayang tentang apa yang Kristus akan kerjakan. Termasuk feast, hari raya, bulan-bulan semuanya itu menggambarkan Kristus. Apa yang wujud, apa yang akan terjadi. Sekalipun dalam shadow, tapi Yesus datang karena perempuan ini memiliki sebuah pemahaman bahwa akan ada lahir seorang Mesias, dan Mesias ini akan menyatakan segala sesuatu. Saudara, kalau pikiranmu setelah pulang dari gereja, dari tempat ini, pikiranmu terus bermain games, terus nonton pornografi, Anda bukan seorang penyembah, saudara. Seorang penyembah itu realize, sadar, 24 jam sehari, 24 garis miring 7 biasanya. Kalau kita bilang 24/7 dalam bahasa Inggrisnya. Menyadari setiap minggunya selama 24 jam. Hadirat Tuhan melihat matanya, melihat hidupnya, saudara. Amin. Jadi kalau Anda pulang, pikiranmu tidak lagi yang namanya punya firman. Engkau tidak punya keterhubungan dengan firman. Engkau tidak pernah baca firman. Engkau tidak pernah memperkatakan firman. Maka manifestasi pelayananmu itu kering, kosong. Semuanya hanya berbentuk ritual biasa. Ya saudara. Ketika Bapak Roni minta saya tinggal dengan dia, hal pertama yang dia mau lihat, cara saya berdoa. Hal pertama yang dia mau lihat, cara saya berkhotbah. Dia kepengen melihat bagaimana saya membedah firman Tuhan. Dan dia minta, apa sih namanya? Sermon notes. Dia minta catatan khotbah saya dulu sebelum saya khotbahkan. Dia mau lihat yang saya khotbahkan ini benar-benar wahyu yang lahir dari hubungan intim saya dengan Tuhan. Atau saya hanya ambil dari orang lain. Saudara, banyak kita berkata kita mau menyembah Tuhan.
Tapi kita sendiri tidak pernah mempersiapkan pada saat kita datang ke BSB. Bahkan setelah kita ada di BSB, kita nggak ready. Saudara, kita nggak ready. Ketika kita nggak ready, Tuhan itu nggak akan menyatakan dirinya. Ada SOP, ada protokol untuk Tuhan hadir di sebuah tempat. Sekali lagi saya ulangi ya. Ada protokol Tuhan hadir di sebuah tempat. Anda bisa nyanyikan semua lagu baru pun, tapi kalau protokol hidupmu berantakan, Tuhan nggak akan hadir. Amin saudara. Amin saudara. Kita mau lihat beberapa bagian tempat ibadah orang Israel yang sudah saya buat. Can you help them? Can you help? Nanti saudara bisa lihat sesi pertama, ada ya Bu ya di live ya. Saudara nanti boleh lihat di sesi pertama, kemudian lanjutin. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat ke-16. Anda kan penari, Anda kan pemuji, Anda kan penyembah, Anda kan imam-imam yang melayani dalam hadirat Tuhan. Saudara, seberapa pengetahuanmu tentang Tuhan, maka seberapa dalamlah nanti Tuhan akan dimanifestasikan. Saya ulangi lagi ya. Seberapa dalam pengenalanmu akan Tuhan, seberapa dalam itulah nanti Tuhan akan memanifestasikan dirinya. Tuhan tidak akan memanifestasikan dirinya kalau you nggak pernah punya pengenalan akan hal itu. Hanya ketika pada saat kau punya pengenalan seperti itu, Tuhan akan memanifestasikan. Tuhan nggak bisa pakai sesuatu yang kau belum mengerti. Saudara, Tuhan tidak bisa pakai sesuatu yang, oke, gini, saya ngomong gini, saya mau bilang gini. Saya percaya Tuhan bisa berikan hikmat ya. Karunia marifat saya percaya. Tapi Tuhan itu juga Tuhan in order. Tuhan dalam keteraturan. Anda nggak bisa berkata bahwa aku akan melakukan ini, karunia-karunia roh, tapi pengenalanmu akan firman dan karakter Tuhan itu nggak ada. Tuhan nggak bisa bertindak, Tuhan nggak bisa bekerja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita nggak punya keterhubungan dengan firman, maka pernyataan Tuhan nantinya itu kosong, saudara. Jadi kan ini para pelayan Tuhan semua. Orang-orang yang punya kualitas. Amin, saudara. Pertama, Anda harus yakinkan pelajaran pertama, cintai firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh sederhana. Mereka kalau kita tanya, kita ngobrol, cuma satu. Mereka sudah meninggalkan apa yang dulunya sebelum mereka jadi hamba Tuhan mereka lakukan. Seperti doa, baca firman Tuhan. Yang mereka lakukan dulu, sekarang mereka tidak lakukan lagi. Oh iya, saudaraku, jam terbang itu bisa nipu kita. Oh iya, semakin kita ahli di dalam berbicara, berkata-kata, berartikulasi, kadangkala saya lihat kemampuan saya berartikulasi, kadangkala tanpa doa dan tanpa baca firman bisa berartikulasi. Saya bilang saya tidak mau hati seperti ini. Saya mau semua pelayanan itu lahir daripada ruang keintiman, saudara. Kalau pelayananmu bukan lahir dari ruang keintiman, berarti ada sesuatu yang salah dengan kehidupanmu. Dalam pelayanan profetik selalu saya bilang, seorang kalau lebih suka bernubuat daripada bicara dengan Tuhan, berarti ada yang sesuatu yang salah dengan hidupnya. Panggilan kita bukan sekedar bernubuat, bukan sekedar mimpin pujian. Panggilan kita mesti lahir daripada sebuah ruang tersembunyi, ruang keintiman. Orang-orang yang meninggalkan ruang keintiman, itu pasti jatuh satu hari. Kita bicara deep worship. Engkau nggak akan bisa punya deep worship kalau kau nggak punya fondasi yang kuat. Karena untuk mengangkut kemuliaan Tuhan itu butuh fondasi yang kuat. Yang mengerti katakan yes. Oh iya, untuk mengangkut tabut perjanjian, untuk mengangkut kemuliaan Tuhan, itu kemuliaan Tuhan itu ada bobotnya. Hadirat Tuhan ada levelnya, saudara. Ada tingkatannya. Hadirat Tuhan yang tertinggi di dalam Alkitab yang saya tahu, ini pewahyuan.
itu adalah bicara tentang wajah Tuhan. Sering kali kita datang kepada Tuhan, kita cuma datang kepada tangan Tuhan. Kita bukan datang kepada wajah Tuhan. Coba buka di dalam Kejadian 17 dulu ya. Saya mau Anda lihat satu kebenaran. Kejadian 17. Ayat yang pertama. Kenapa penting di depan ini, kenapa saya bilang pemusik butuh duduk di depan. Benny Hinn satu hari ngomong. Sini. Ini Benny Hinn yang ngomong. Dia itu healing evangelist. Dia penginjil yang banyak mendemonstrasikan kuasa dan tanda-tanda heran. Dia bilang, barisan di depan itu tidak boleh kosong. Harus diduduki, karena kalau kita bicara hadirat Tuhan itu adalah dimensi. Jadi kalau di depan ini Anda taruh orang yang macam-macam, hadirat Tuhan itu akan mental. Kenapa? Tadi pagi kita bagikan, karena pada saat hadirat Tuhan itu tidak mau turun di sebuah tempat, karena ada aktivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga pernyataan Tuhan itu tidak mau turun. Saudara, maksud saya, kita sedang bicara kabut, kemuliaan, glory, hadirat Tuhan dalam tingkatan yang berbeda. Tuhan itu hadir di mana-mana. Saya bilang, Tuhan itu hadir di mana-mana. Tapi untuk sebuah pernyataan Tuhan, itu Tuhan gak hadir di mana-mana. Untuk sebuah pernyataan Tuhan hadir hanya kepada orang-orang tertentu. Oh saudara, Tuhan tahu siapa yang sedang mimpin pujian. Saudara, Tuhan tahu siapa yang sedang WL. Makanya kadang-kala Anda lihat, WL yang sama menyanyikan lagu yang sama, yang satu tidak ada hadirat total. Suaranya lebih bagus daripada yang satu lagi. Tapi yang satu, bahkan ketika pada saat ngangkat mikrofon saja, atmosfer berubah. Karena Tuhan kenal siapa yang sedang melayaninya. Amin, saudara. Tuhan kenal siapa yang sedang melayaninya. Maksud saya, pernyataan-pernyataan seperti itu dibutuhkan yang namanya persiapan. Betulnya cuma Bu Gembala, karena Bu Gembala suka kayak gini. Pernyataan-pernyataan seperti ini tidak bisa main-main. Anda butuh yang namanya protokol yang sehat dan protokol yang benar. Sehingga Tuhan bisa menemukan channel yang tepat, frekuensi yang tepat, bejana yang tepat. Amin. Saudara, di sini dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah apa? Di hadapanku dengan tidak bercela. Dalam bahasa Inggrisnya adalah live in my presence. Abraham ini umur 99 tahun, saudara. Bukan baru ikut Tuhan. Saya mau Anda lihat sebuah misteri di sini. Bukan baru percaya Yesus. Bukan baru datang ke gereja. Paling tidak sudah 24 tahun dia berjalan dengan Elohim. Dia sudah mengikuti Elohim. Tapi kenapa Tuhan masih berkata, live in my presence. Ketika saya baca ayat ini, saya bedah dan saya renungkan, Roh Kudus kasih pengertian, hadiratku itu memiliki tingkatan. Kemuliaanku itu memiliki tingkatan. Bahkan untuk engkau meraih janji Tuhan tertentu, engkau butuh masuk ke dalam hadirat Tuhan tertentu. Yang mengerti cuma ya satu orang saja. Saudara, untuk Anda meraih firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidupmu, kau kan masih muda kan? Untuk sesuatu yang besar, kau Tuhan mungkin sudah kasih kau pengertian demi pengertian, tapi untuk engkau masuk ke dalam sana, untuk kau masuk kepada apa yang Tuhan nyatakan, engkau perlu berendam di dalam hadirat Tuhan. God told Abraham to live in his presence. Artinya hadirat Tuhan di mana Abraham pertama kali mengikut Elohim, sekarang itu sudah tingkatannya sudah berbeda. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah live in my panim. Tinggallah di hadapan wajahku. Tinggallah di hadapan wajahku. Saudara, banyak orang hari ini datang ke gereja hanya punya mentalitas hidup dari tangan Tuhan. Saudara, orang yang hidup dari tangan Tuhan itu pengemis. Kalau orang yang hidup dari wajahnya, itu adalah mempelai wanita. I'm talking about bright. Saya bicara kualitas.
Anda di sini semua kan orang pelayan Tuhan, amin saudara. Kita sedang bicara kualitas. Kalau hanya bicara berkat-berkat saja, Anda nggak perlu dengar hal kayak gini. Karena orang berdosa pun saya mau bilang, itu Tuhan kasih berkat kok. Tuhan kasih matahari yang sama. Tuhan kasih hujan yang sama, betul? Tuhan kasih O2, oksigen yang sama, saudara. Tapi untuk pernyataan Tuhan nggak kasih semua orang. Oh, Tuhan ngomong kok dengan Musa. Dengan nabi-nabi tertentu, saya bicara dengan teka-teki, dengan mimpi. Tapi dengan Musa, aku bicara muka dengan muka. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah mengakses tingkatan hadirat Tuhan. Orang itu ngerti misteri Tuhan. Saudara, kalau Anda dekat dengan wajah Tuhan, apapun yang kau butuhkan, saya percaya, Tuhan cukupkan. Tuhan ngomong kepada Abraham, janji Tuhan kepada Abraham adalah supaya dia akan punya anak. Saudara, Ishak hanya bisa dikandung. Secara profetik saya ngomong, Ishak cuma bisa dikandung dalam hadirat Tuhan. Kegerakan-kegerakan yang kau mau, movement profetik, movement apapun itu di sekolahmu, di mana di keluargamu, yang kau mau cuman bisa dikandung di rahim hadirat Tuhan. Sebelum itu turun ke dalam rahim Sarah, Abraham harus belajar, Tuhan ajarkan dia untuk mengandung dahulu, conceive in the presence of God. Sebelum berada dalam rahim hadirat Tuhan, nama Abraham itu nggak berubah jadi Abraham. Nama Sarai tidak berubah jadi Sarah. Tapi dalam hadirat Tuhan, saudara, sebuah dimensi misteri itu terbuka. Amin, saudara. Jadi ada tingkatan-tingkatan hadirat tertentu yang perlu kau hidupi, kau perlu capai. Sesi pertama tadi, tolong dengarkan kembali. Hal-hal yang membunuh dimensi rohmu, hal-hal yang membuat kau distorsi dan membuat kau terganggu ketika engkau datang ke gereja. Pernah ngerasain nggak? Dulu waktu baru percaya Tuhan, ngalamin Tuhan, betul? Rasakan Tuhan nangis-nangis sampai ingusnya banyak, betul nggak? Tapi ada waktu di mana orang samping nangis, Anda nggak nangis, betul? Jujur. Kalau nggak jujur, yung khotbah. Betul kan? Ada kan? Betul kan? Oh, saya sering tumpangkan tangan, orang nggak merasakan apapun. Tapi ketika saya pindah lagi ke orang yang lain, orang ini ngalamin Tuhan. Kadang-kala saya waktu doakan yang nggak merasakan apapun, ada intimidasi. Tapi sebenarnya bukan salah saya, salahnya di orang ini, saudara. Betul. Betul ya? Reseptornya bermasalah. Itu loh, itu kan yang pegang reseptor di sana. Apa yang saya ngomong, kalau dia matikan di sana, suara saya nggak akan keluar. Seringkali frekuensi surga yang mau dibawa oleh seorang hamba Tuhan, itu nggak turun. Karena reseptor kita mati. Kita membuka reseptor kita kepada perkara-perkara duniawi. Kepada games, kepada segala macam, pornografi, segala sesuatunya. Jadi saya bilang lagi, otak kita adalah memori, saudara. Apa yang kau ngomong dengan pria kemarin, chattingan itu masih terekam di sini. Iya, saya mau bilang. Apa yang orang gombalin dirimu itu masih terekam di sini. Dan itu kalau tidak hati-hati, saudara, itu akan menjadi benteng pikiran. Budaya-budaya temanmu. Tadi kita ada sharing sedikit lagu Ceylon Seven. Dan masih banyak lagi lagu teman tapi mesra. Budaya-budaya seperti itu sebenarnya budaya, the message of Satan. Pesan daripada iblis untuk merusak hidup manusia. Orang tiba-tiba dengar lagu TTM, itu bisa jadi pengen punya TTM. Di sini nggak pernah dengar lagu PTTM. Di sini lagunya Lord you are holy. Di sini Bu, di depan kita nggak tahu. Nah, maksudnya gini, saudara. Saya punya seri pengajaran tentang penguasa teritorial, penghulu-penghulu dan roh jahat di udara. Mereka itu punya struktur. Sebelum Paulus ajarkan peperangan rohani dalam Efesus pasal ke-6, Paulus itu dealing dengan hubungan suami istri. Paulus itu dealing dengan hubungan bapak dengan anak. Paulus dealing hubungan orang-orang kerja dengan bosnya. Sebelum masuk ke dalam peperangan rohani yang melawan, dengarkan saya, struktur alam kegelapan yang punya strata, punya tingkatan, kalau engkau tidak punya struktur yang benar dalam kehidupanmu, engkau nggak mungkin bisa menang.
Paulus menggambarkan ada roh teritorial, ada principality, ada penghulu-penghulu dan roh jahat di udara. Yang ini sudah menciptakan, dengarkan saya, bahasa, budaya, lagu, hobi, teknologi. Makanya saudara, ketika Anda masuk ke tempat tertentu, Anda bisa rasakan stronghold-nya tiba-tiba gini, pikiranmu langsung porno dan cabul. Anda tahu kenapa? Stronghold di sana adalah perzinahan. Paling tidak di sana, pasti ada tempat pelacuran. Sehingga penguasa kerajaan di angkasa itu sedang melepaskan panah api si jahat. Kalau pikiranmu tidak punya firman, pasti kau menangkap pikiran itu. Dan jadi buah. Kalau kau tidak hati-hati, berbuah, dan kau akan hidup dalam dosa. Saudara, penguasa kerajaan angkasa ini membentuk budaya. Bahkan sampai kepada edukasi. Saudara tahu teori monyet? Tahu enggak teori monyet? Enggak, teori evolusi Darwin tahu? Kita dari kecil diajarkan. Manusia bukan diciptakan dari Allah. Manusia berevolusi. Saudara, itu semua adalah pesan daripada setan. Yang membuat manusia itu hidup dengan sebuah ketidakterhubung. Atau membuat manusia tidak mengalami realita Tuhan. Makanya saudara, penting sekali engkau menjaga pikiranmu. Apa yang kau izinkan untuk berada di pikiranmu, itu yang akan menentukan gaya hidup penyembahanmu. Kalau firman ada dalam hidupmu, saudara, penyembahanmu luar biasa. Iya saudara. Saya pernah kenal seorang worship leader, ketika dia ngangkat tangan sebentar saja, itu tiba-tiba orang sujud, orang rebah, jatuh. Orang ini orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Mari kita dipakai Tuhan, amin. Amin saudara. Mari kita hidup dalam sebuah dimensi yang berbeda. Amin saudara. Kalau engkau masih mau suka yang namanya dunia, bilang sama Bapak Ibu Gembala, saya saranin, gak usah aku pelayanan dulu. Kalau engkau yakin kau mau pelayanan, saudara, buang semua gaya hidup yang salah. Saudara, saya tidak pernah kasih anak saya HP. Dua-duanya saya tidak pernah kasih HP. Mana mainan kalian? Bawa sini mainan kalian. Itu anak saya kayak gitu. Nggak ada HP-nya, saudara. Nggak ada HP-nya. Nggak, saya mau bilang bahwa ini penting sekali. Itu apa? Buku. Ya. Kami bawa mereka pergi makan. Kadang-kala mereka bising. Sangat bising, lari sana, lari sini. Saya bilang anak-anak harus lari-lari. Anak-anak harus bising. Kalau anak-anak itu diam karena gadget, berarti sudah rusak, saudara. Ini zamannya lari-lari, saudara. Nah, kita tidak, kita berikan di gereja. Apa? Nah, kita di gereja, kita berikan gadget kepada anak-anak kita. Dan kita tidak mau mengajarkan pengenalan akan Allah kepada anak-anak kita. Saudara, kalau Anda nggak mau mengajarkan anak-anakmu, iblis akan mengajarkan mereka. Narkoba, seks, lagu-lagu dunia. Ketika nanti kau mau ngajak mereka berdoa, mereka udah nggak tertarik. Mereka udah nggak tertarik. Anak saya baru pindah sekolah, di satu sekolah. Temannya itu telepon dia, ngajak dia main games. Dia bilang, saya nggak boleh main games. Sebentar lagi saya mau tidur. Terus tutup telepon, ini benar, ini ada kesaksian, nanti saya boleh kasih lihat. Saya mau bilang hal-hal kecil seperti ini, budaya seperti ini, kalau kau terapkan sebagai imam, dan kau terapkan kepada keluargamu, seperti Yosua berkata, pilihlah hari ini aku dan keluargaku, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kau praktekkan itu, oh saya mau bilang masa depan keluargamu luar biasa. Amin saudaraku. Dia tutup teleponnya, terus kemudian dia bilang, Ma, kayaknya aku harus telepon temanku kembali. Dia telepon temannya kembali, ya, bilang, kamu sudah mulai main games belum? Belum. Saya ini
lagi mau baca Alkitab. Bisa nggak kita baca Alkitab bersama? Sungguhan, Bu. Akhirnya mereka baca Alkitab bersama, dan kemudian anak saya doakan temannya. Dan budaya ini dia bentuk dan dia mulai ajak teman-teman lain. Sebut apalah pemuritan. Kalau pemuritan mungkin masih terlalu jauh lah. Iya, saya kasih mereka buku, saya kasih mereka, apa kamu tulis ini? Oh, dia tulis tabut perjanjian. Dia gambar tabut perjanjian. Ini kan yang kamu gambar? Koko yang gambar, itu anak yang putra yang pertama. Kami tidak pernah kasih gadget, saudara. Karena kami tahu, apa yang diprogram di dalam pikiran mereka, untuk nanti kita keluarkan, itu enggak mudah. Saudara, itu enggak mudah. Duduk sana, nak. Pornografi yang saya lihat dulu, saudara, saya mau bilang, kalau saya kurang doa, muncul lagi. Kehidupan narkoba saya, yang dimana pernah terprogram di dalam otak saya, kenikmatan. Ketika saya kurang berdoa, itu muncul. Makanya kadang-kala saya heran, pelayan-pelayan Tuhan kok nggak pernah berdoa. Apa yang mereka hidupi? Itu saya nggak tahu dengan Anda. Kalau Anda mungkin manusia malaikat. Tapi saya alami kayak begitu. Saya kurang doa, saya mulai ngomel istri saya. Saudara, kita lanjut lah ya, kita lanjut lagi. Di dalam apa yang mau saya sampaikan. Biar yang tadi ini jadi fondasi. Saran, kalau ada game sekarang uninstall. Sekarang uninstall. Sekarang uninstall. Kalau ada lagu-lagu dunia, sekarang delete. Sekarang delete. Ya. Mari kita kudus. Amin, saudaraku. Saudara, Anda lagi hosting, kita bicara hosting, kita lagi menjamu, kita lagi mengundang sebuah hadirat, seorang pribadi, hadirat yang sedemikian, saudara. Dan kalau Anda host dengan cara yang salah, Anda pasti gagal. Kisah Rasul 15-16, dikatakan demikian. Tempat ibadah orang Israel itu ada 3 tempat. Nubuatan nabi-nabi berkata demikian. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17 nggak ada, saya bacakan aja ya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara, pondok Daud adalah sebuah pola ibadah yang Tuhan sukai. Di dalam kehidupan orang Israel itu ada beberapa tempat ibadah. Yang pertama adalah tabernakel Musa. Yang kedua adalah bait suci Salomo. Dan yang ketiga adalah pondok Daud. Tapi Tuhan tidak pernah berkata, aku akan memulihkan pondoknya Musa, tabernakel Musa. Tuhan tidak pernah berkata, aku merindukan bait suci yang megah. Tapi di perjanjian baru Tuhan berkata, aku akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Dan pondok Daud ini adalah sebuah model penyembahan. Saudara, Tuhan tidak pernah merindukan sebuah kemegahan dalam gedung. Tahu nggak saudara, Tuhan itu tidak tinggal dalam gedung yang dibuat oleh tangan manusia. Tahu ayatnya? Ya, Tuhan tidak tinggal di gedung yang kita yang rasa Tuhan tinggal. Tapi Tuhan tidak tinggal di dalam gedung buatan tangan manusia. Aku pencipta langit dan bumi. Aku yang menciptakan bumi. Bagaimana mungkin bangunan bisa membuat mengisi Tuhan? Tuhan, Anda tahu tinggal di mana? Tinggal di dalam dirimu. Hanya hidup kudus. Bangunan ini enggak ada artinya. Bapak Asus bilang, oh ini kan asetku. Maksud saya, mau sekalipun gedung gereja, itu dibandingkan hidup kita.
Tuhan tidak merindukan bait Salomo. Tuhan bahkan tidak merindukan perkara-perkara yang megah. Tapi yang Tuhan cari adalah sebuah pondok, sebuah kemah. Saudara, saya ingin ajak Anda lihat. Di tabernakel Musa itu adalah tempat, coba bisa gambar, ya. Anda lihat di sana itu ada beberapa perabotan. Beberapa perabotan itu mungkin mirip. Yang di sini adalah yang apa? Yang KW. Ya, di sini yang tiruan. Ini pun replika. Saudara, di tabernakel Musa itu ada pelataran, ada 3 bagian. Saya mau Anda fokus ke bagian ini, nanti Anda akan dapat poinnya. Kenapa Tuhan berkata, aku merindukan pondok Daud, aku ingin memulihkan pondok Daud. Bukan tabernakel Musa. Tabernakel Musa, saudara, pagi-pagi aja sudah ada tiang awan, ada tiang api. Ada api Tuhan, saudara. Api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Orang Israel itu berkemah, 12 suku itu di tengah-tengah kemahnya Musa, tabernakel Musa. Jadi api itu melambangkan Tuhan hadir. Dan korban itu diberikan itu setiap jam, setiap waktu. Dan itu tidak boleh sampai api Tuhan itu padam. Ada 3 bagian, saudara. Ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini adalah tempat di belakang itu, yang adalah tempat di mana di Ark of the Covenant. Tempat tabut perjanjian diletakkan, saudara. Minggu lalu ya, Pastor William datang ya. Ya, khotbah tentang tabut perjanjian. Saudara, pembatas itu dengan pembatas ruangan-ruangan lain, itu tidak boleh ada orang yang memasuki. Yang boleh memasuki itu cuma seorang imam besar pada hari raya perdamaian. Ada hari raya Yom Kippur, maka orang ini akan masuk melakukan penyucian dan pendamaian. Tapi sebelumnya orang-orang nggak boleh masuk. Tabut itu ada di sana dan tidak ada kedekatan. Saya mau Anda tangkap. Tidak ada keintiman antara manusia dengan Tuhan. Yang ada cuma peraturan. Musa masuk ke kemah pertemuan, bicara dengan Tuhan, wajah tatap wajah. Setelah pesan apa yang dia dapatkan, dia bawa keluar, dia berikan kepada orang Israel. Jadi tidak ada yang namanya keterhubungan secara langsung. Tidak ada relasi. Semua perintah, dan perintah. Ada batas. Ada pembatas yang belum dirobohkan. Saudara, tadi saya bagikan di sini, di pelataran ini ada tempat untuk membasuh. Tempat untuk mencuci. Kita nggak ada waktu ya, nanti kalau punya waktu kapan lagi kita bisa bahas semua elemen. Ini menggambarkan tentang apa yang Kristus lakukan. Dan ini punya maknanya. Setiap benda-benda itu ada maknanya. Bahkan baju, garment, linen, semua itu punya maknanya. Jadi bukan sekedar kita pakai saja. Anda mesti mengerti, karena saya bilang tadi, engkau nggak bisa menyembah Tuhan kalau inimu nggak punya pengenalan akan Tuhan, saudara. Kalau engkau nggak punya pengenalan akan firman, penyembahanmu itu nggak akan membawa realita Tuhan. Yang membuat Tuhan hadir, karena di dalam dirimu sudah ada pengenalan akan Tuhan. Amin, saudara. Kenapa setengah daripada Alkitab kita itu ajarkan tentang semua alat-alat ini, cara beribadah. Kenapa Tuhan terus ajarkan dan ajarkan? Karena tanpa pengenalan, orang gak bisa dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua itu adalah bait suci Salomo. Bait suci ini dibangun dengan megah. Di dalamnya juga banyak aturan, banyak korban, dan banyak protokol daripada imam. Orang biasa tidak bisa dekat kepada hadirat Tuhan. Tadi yang pertama, ada banyak mujizat, ada banyak api, ada tiang awan, ada pillar of cloud, pillar of fire. Tapi sekalipun itu Tuhan tidak mau memulihkan yang itu. Yang kedua juga, sekalipun ada kemegahan. Saudara, seringkali kemegahan itu bisa menipu kita. Bangunan-bangunan yang megah, tapi kalau di dalamnya tidak ada kehidupan spiritual, itu membohong, itu menipu. Ada jarak yang memisahkan. Yang ketiga, saudara, ini adalah kemah Daud. Tempat di mana Daud tinggal namanya kota Yebus.
Kota Yebus itu dulunya dikuasai oleh orang Yebus. Daud itu menguasai kota Yebus. Dia pindahkan di Ark of the Covenant yang di zaman Saul tidak diindahkan. Dia taruh di sana dan dia bangun sebuah kemah dan dia mulai undang orang-orang Lewi. Dia buat sebuah gerakan restorasi kehidupan para imam. Dia kumpulkan semua imam dari keturunan Harun, semua dia kumpulkan semuanya. Dan dia taruh mereka, kemudian dia mulai memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, di dalam kemah Daud tidak ada yang namanya batas. Tidak ada yang namanya ruang pemisah. Karena ini deep worship, penyembahan yang dalam. Saya mau Anda menangkap pesan profetiknya. Seharusnya hidupmu tidak ada jarak dengan Tuhan. Amin, saudara. Harusnya penyembahanmu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Termasuk duniamu, saudara. Saudara, revolusi kemah Daud ini dimulai dari seorang yang gilanya cinta Tuhan begitu mengerikan. Saudara, ketika dia pindahkan tabut perjanjian, setiap 6 langkah, calon pendeta, Bu. Bisa, Bu. Cocok, Bu. Ya, bisa, Bu. Bisa, Pak. Udah STH, Pak. Belum STH aja gitu. Apalagi STH. Dapat jadwal rutin nanti di Elim, di BSP. Setiap 6 langkah, darah. Setiap 6 langkah, darah. Setiap 6 langkah, darah. Sampai dari Kiryat Yearim, bukan Kiryat, rumah Obed Edom. Sampai dari rumah Obed Edom itu ke Sion, kota Daud, itu nggak tahu berapa ribu ekor hewan yang dikorbankan. Darah semua, saudara. Saudara, Daud ini cinta Tuhan. Mengerikan. Saudara, ada protokol di Tabernakel Musa, ada protokol di Bait Suci Salomo, tapi di kemah Daud, karena Daud bermulanya dari hati yang menginginkan Tuhan, maka protokol itu dia tembus semua, saudara. Dia robohkan semua protokol, saudara. Makanya saya percaya, Pak, kalau kita sudah cinta Tuhan, sekalipun ada orang yang sudah jadi pendeta duluan, saya bernubuat nih, Pak, ya. Sekalipun sudah ada orang yang jadi pendeta duluan lebih dahulu dari Bapak. Tapi kalau Bapak mulainya dari cinta akan Tuhan, Bapak bisa salib orang itu. Terjadi percepatan, Pak. Saya yakin, Pak. Nggak tahu bagaimana Tuhan bisa angkat Bapak. Semua protokol itu bisa dirobohkan. Tapi tetap order, Pak. Tetap dalam keteraturan. Karena banyak orang hari ini setelah diangkat Tuhan lupa siapa gembalanya. Tidak tahu diri, Bu. Iya. Jadi order, Pak, keteraturan. Di dalam kemah Daud cuman ada tabut perjanjian. Saat sebuah sekat dibuka, rasa takut menghadap Tuhan itu berubah. Jadi mencintai Tuhan. Sering kali kita melakukan sesuatu itu karena kita takut dimarahin sama Ibu Elizabeth. Bukan karena cinta dan hormat kita kepada Tuhan. Anda bukan penyembah, berarti Anda ingin menyenangkan manusia. Oh iya, saudara, Anda berarti ingin menyenangkan manusia. Harusnya penyembahan kita bukan dari ketakutan kita. Tapi penyembahan kita dari dasar kita mencintai Tuhan. Amin, saudara. Nanti kita akan masuk waktu tabut perjanjian mau dipindahkan. Waktu Daud tidak bertanya kepada instruksinya Tuhan. Itu kan ada orang yang mati, betul? Uza yang mati, nanti kita mau ke sana. Tapi Daud tidak berhenti di sana. Orang kalau cinta Tuhan, mau ditegur Tuhan, mau dikoreksi Tuhan, itu nggak akan mundur, saudara. Namanya cuma 2 orang. Orang-orang muda, belajar siap untuk ditegur sama pemimpinmu, amin. Anda kalau mau kuat jadi
pelayan Tuhan, bergerak dalam kuasa, Anda harus bisa handle koreksi. Anda harus bisa handle yang namanya disalah mengertikan. Kalau Anda belum tamat hal itu, Anda nggak bisa masuk ke dalam dimensi kuasa. Oh yes, dimensi kuasa, dimensi otoritas itu punya harganya. Ada harga yang harus kita letakkan, ada harga yang harus kita bayar. Saudara, ketika Daud memindahkan tabut perjanjian, Daud berkata di dalam 1 Tawarik, kita baca yuk, 13, 16. Aku pikir itu tidak ada di dalam slide-nya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Saudara, ini terjadi Mazmur Daud ditulis, itu terjadi semua di dalam dimensi profetik. Jadi Daud ini bukan nabi yang bernubuat. Bukan kayak Yesaya bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Dia tidak pernah bernubuat kayak Yeskiel. Lihat tulang-tulang kering Tuhan suruh bernubuat. Tapi Daud ini adalah prophet worshipper. Worship prophet. Seorang penyembah tapi bergerak di dalam dimensi profetik. Yang mewahyukan, yang menyatakan kematian Kristus. Karena hidupnya Daud itu sangat menderita. Dikhianati, dibuang, disakiti, ditelantarkan. Semua yang dia alami itu membuat Daud ini kehidupannya itu menjadi sangat-sangat mirip dengan penderitaan Kristus. Sehingga dia banyak menulis tentang kitab-kitab Mazmur yang mewahyukan tentang apa yang Kristus akan kerjakan. Tapi semua ini terjadi, saudaraku, saya mau Anda tahu, semua ini terjadi di dalam dimensi penyembahan. Saudara, dimensi penyembahan adalah sebuah dimensi profetik. Sebuah dimensi yang futuristik, yang bisa melihat masa yang ada di depan. Makanya saudara, kalau Anda menyembah Tuhan, Anda belum bisa lihat apa yang Tuhan akan kerjakan untuk hidupmu, berarti ada yang salah dengan penyembahanmu. Penyembahan itu akan membuka pintu gerbang roh. Ketika pintu gerbang terbuka dalam hidupmu, hal pertama yang kau bisa lihat adalah dosamu kemarin. Yang kau bisa lihat adalah siapa yang duduk di sampingmu. Yang bisa kau lihat paling tidak apa yang akan terjadi denganmu minggu depan. Oh iya, dalam dimensi penyembahan itu bisa terlihat, saudara. Daud berkata demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kalau tabernakel Musa bukan wajah Tuhan yang dicari, tapi korban dan korban. Dalam bait suci Salomo juga bukan wajah Tuhan yang dicari, tapi semua kemegahan. Tapi dalam pondok Daud, dalam kemah Daud, yang dicari itu adalah wajah Tuhan. Wajah Tuhan adalah panimnya Tuhan, adalah hadiratnya Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak cari penyanyi. Tuhan tidak cari penari. Tuhan tidak cari gedung. Tapi Tuhan cari penyembah. Amin saudara. Bahkan Tuhan tidak cari pengkhotbah. Saya selalu bilang dengan orang, panggilan utama saya adalah mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, jiwaku, dan akal budiku. Karena dasar aku mengasihi Tuhan, maka muncullah sebuah panggilan, sebuah calling untuk preaching. Saya berkhotbah karena kebaikan Tuhan. Anda menari bukan karena Anda takut, tapi karena kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada keluargamu, kepada orang tuamu. Engkau menari, konsepnya, fokusnya itu harus berbeda, harus berbeda, saudara. Kalau fokus pelayananmu karena takut akan seseorang, tidak jadi. Engkau menari, engkau bermain musik. Karena dasar engkau mengasihi Tuhan. Daud lakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Ketika Daud memindahkan tabut perjanjian, maka nanti saudara baca di dalam 1 Tawarik 18. 1 Tawarik 16 ini
tabut dipindahkan, 1 Tawarik 18, saudara menemukan di sana terjadi yang namanya kemenangan Daud. Nanti baca, kita nggak punya waktu. Saya cuma mau summary kepada Anda supaya Anda mengerti penyembahan itu punya kuasanya. Kalau kita bicara tabut, kemah, ini bicara kehidupan penyembahan. Kalau Anda menghidupi kehidupan penyembahan, Anda berada di dalam dimensi roh yang saya maksudkan, maka musuh-musuh yang tidak bisa kau taklukkan, itu pasti engkau akan taklukkan. Daud itu mengalahkan musuh-musuhnya yang di zaman Musa nggak bisa dikalahkan. Yang di zaman Yosua nggak bisa dikalahkan. Yang di zaman para hakim-hakim nggak bisa dikalahkan. Yang di zaman Saul nggak bisa dikalahkan. Tapi ketika Daud pindahkan tabut perjanjian dan dia taruh kemah, dia jadikan Yerusalem sebuah tempat deep worship 24/7. Setiap hari orang menyembah. Ada 3 kelompok. Di sini nggak tahu berapa kelompok ya. 8 kelompok. Yang di sana ada 3 kelompok. 8 jam sekali, 8 jam sekali, 8 jam sekali. Ada Bani Korah, ada Bani Asaf, ada berbagai macam bani yang dipilih oleh Daud. Dan semua ibadah ini saudara, ini di bawah leadership seorang jenderal. Ibadah Daud itu nggak main-main. Yang mimpin ibadahnya itu adalah Jenderal Bintang 4 hari ini. Panglima Yoab yang mimpin ibadah di sana. Karena ada tabut perjanjian. Mereka tahu risknya ketika tabut ini disalah sentuh, disalah pegang. Jadi ada prajurit, ada layer demi layer, ada orang-orang lah ya. Itu yang menjagai, dipimpin oleh seorang panglima. Dan ketika Daud pindahkan tabut perjanjian, 24 jam sehari, selama seminggu mereka menyembah Tuhan. Dan ini terus terjadi, terus terjadi, terus terjadi. Saudara, Israel tiba-tiba bangkit menjadi kuat. Israel bangkit menjadi sebuah bangsa yang tidak terkalahkan. Nanti saudara baca, semua musuh-musuhnya orang Israel, Daud babat habis. Sampai nanti Daud jatuh dalam dosa. Terjadi masalah baru. Tapi setelah tabut dia taruh di sana, dia memuji, dia menyembah Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dia taklukkan. Makanya saudara, kalau Anda hidup dalam hadirat Tuhan, Anda kalau sungguh-sungguh seorang penyembah, saya percaya bahwa Tuhan pasti berperang bagimu. Tuhan pasti berperkara bagimu. Amin saudara. Karena ketika orang menyentuhmu Pak, orang menyentuh hadirat Tuhan. Makanya Pak, kadang-kadang kalau kita disakiti, santai aja Pak. Orang menyentuh, touching the presence of God. Pernah baca ayatnya? Jangan menyentuh, mengusik. Ya, dan menyentuh nabi-nabiku. Amin saudaraku. Anda ini orang yang diurapi. Orang menyentuh your family, your life, your ministry. Orang menyentuh Tuhan. Kalau tidak ada Daud yang memindahkan, hari ini kita tidak tahu apa itu pujian dan apa itu penyembahan. Dalam kitab Mazmur, itu banyak Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Praise the Lord, oh my soul. Ada kata jiwa dan ada kata pujilah Tuhan. Tadi saya sudah singgung sedikit. Yang sebenarnya membuat kita ini nggak bisa menyembah dan memuji Tuhan, itu karena masalah jiwa kita. Seringkali jiwa kita ini belum beres, akibatnya kita tidak bisa menyembah Tuhan. Dan Daud menyadari itu dengan benar, dan dia menyadari bahwa yang orang Israel butuhkan adalah sebuah intimacy, sebuah kedekatan. Makanya waktu Daud di masa tuanya, dia berkata, aku adalah seorang pemazmur yang disukai di apa? Di mana? Di Israel. Coba kita baca, yuk. Ini semua ayat-ayat ini ngomong tentang penyembahan, saudaraku. Bisa carikan ayatnya di media. Aku seorang pemazmur. Oke, 2 Samuel pasal yang ke-23. Ini perkataan Daud yang terakhir. Saudara, Daud waktu menjelang mau kematiannya, Daud itu membuka misteri kehidupannya bahwa dia berkata, aku ini
bukan seorang yang menaklukkan Goliat. Sekalipun dia menaklukkan Goliat. Tapi dia berkata, aku adalah, kita baca yuk. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi ala Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Saudara, Daud di masa tuanya, dia tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai seorang pahlawan. Sekalipun kita tahu, Daud itu pahlawan. Tapi Daud di masa tuanya, dia memperkenalkan dirinya sebagai worshiper. Sebagai seorang penyembah. Dia mulai hidupnya dengan apa? Jadi seorang penyembah. Daud muncul pertama kali bukan di medan peperangan. Medan peperangan dia adalah pada saat dia diundang ke istana Saul, dia memainkan kecapi di sana. Istana hari itu lagi chaos. Daud diundang untuk bermain kecapi, seorang worshiper. Ketika dia menaikkan penyembahan, roh jahat yang mengikat hidupnya Saul itu keluar daripada Saul. Medan peperangan pertama, area peperangan pertama Daud adalah di penyembahan. Dan dia menutup kehidupannya juga as a worshiper. Saudara sekali, engkau adalah penyembah. Jangan pernah mundur daripada penyembahanmu. Amin, saudara. Dia menuliskan banyak mazmur. Dan mazmur-mazmur ini adalah mazmur yang dimana dia tuliskan pada saat dia dikejar musuh. Pada saat dia ditindas. Pada saat dia disakiti sama mertua. Ada yang di sini disakiti mertua? Atau menantu? Saudara, Daud tuliskan lagu bagi mertuanya. Seorang penyembah, saya mau bilang, tidak ada dendam kepada orang lain. Anda kalau mau jadi seorang worshiper dan be in the deep worship, Anda nggak boleh punya kebencian dan kemarahan. Saudara, apapun yang orang katakan kepada dirimu, seorang penyembah tidak boleh membalas. Seorang worshiper tidak cari tempat untuk membela diri. Amin, saudara. Oh, Daud ketika Saul mati, Bu, dia tulis lagu loh buat Saul. Dia bilang, ajarkan lagu ini kepada orang Israel. Saudara, yang Daud lakukan, saat itu terjadi transisi perpindahan tongkat kerajaan dari keluarga Benyamin kepada Daud. Daud ini makanya penyembah ini hebat sekali. Seorang penyembah itu nggak cari konflik. Kalau seorang worship leader, masalah kunci saja ribut dengan orang, kau bukan seorang penyembah. Iya. Kalau big drum aja kau ribut dengan orang, kau bukan seorang penyembah. Saul waktu mati, maksudnya gini, tetap dalam peraturan. Amin, saudara. Jadi kalau kunci yang harusnya main di kunci itu, ya main di kunci itu. Polanya harus teratur. Tapi bukan karena kemudian salah kunci Anda ribut negara, Anda ribut perang dunia. Oh iya, yang paling sering ribut itu pemain musik. Di gereja. Nantinya Yasser yang lain-lain lah ya. Kita ini kan pembawa hadirat Tuhan. Jadi kalau cuma karena gerakan menari Anda ribut sana, ribut sini, Anda bukan penyembah Tuhan. Ada sesuatu yang salah. Gerakanku lebih bagus. Overtone-ku lebih bagus, polaku lebih bagus. Come on lah. Mana ada yang lebih bagus? Hah? Betul enggak? Enggak ada yang lebih bagus. Yang Tuhan cari itu hati. Ya. Tapi kalau sampai kemudian teknikmu itu menjadi keributan, berarti ada sesuatu yang salah dengan hatimu, belum beres. Saran, berubah dulu, baru melayani. Jangan jadi troublemaker dalam sebuah tim. Oh ya, hadirat Tuhan akan terhalang. Iya, saudara. Oh, Alkitab juga bilang kok, kalau kita mau berdoa, Yesus ajarkan ampuni dulu. Sekiranya jika ada hidupmu bermasalah dengan orang, bereskan dulu maksudnya. Kita nggak beres dengan satu tim layanan, kita asik mau ngundang hadirat Tuhan. Bohong itu, saudara. Menipu diri sendiri. Tadi sampai mana, Bu? Sampai Daud nulis lagu buat Saul. Pada saat kerajaan transisi pindah dari keluarga Benyamin itu ke keluarga Yehuda, keluarga Daud. Ini kan sama-sama punya masa. Jadi
Daud ini bisa meredam masa Benyamin. Dan dia bilang gini, ini pahlawan kita baru gugur. Jangan ada orang yang ngomong tentang kejatuhan Saul. Bahkan dia menangisi Saul. Dia tuliskan lagu dan dia ajarkan kepada seluruh orang Israel. Jadi kan ada suku Yehuda dan Benyamin. Ini karena apa yang dilakukan oleh Daud, ini dua suku ini jadi bersatu. Dan menyongsong Daud. Makanya saudara, seorang penyembah itu, orang itu hidupnya itu pasti manis. Hidupnya itu bisa menarik orang. Seorang penyembah, seorang penari yang menyembah Tuhan, hidupmu pasti bisa menarik jiwa-jiwa. Amin saudara. Gereja tanpa hadirat hanya sebuah klub sosial. Pelayananmu tanpa hadirat hanya sebuah pertunjukan. Kita kalau bicara deep worship itu bicara hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Orang yang tinggal dalam gereja itu biasanya ditentukan seberapa dalam kita mampu menyatakan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Jadi kalau dalam gereja pelayanan kita, hadirat Tuhan yang kita nyatakan itu tidak bisa sampai membawa perubahan kepada orang-orang yang hadir, orang-orang itu pasti akan risih saudara. Orang-orang itu pasti akan lihat jam, kapan pulangnya. Oh iya, tapi kalau hadirat Tuhan itu yang mencengkram, hadirat Tuhan itu yang benar-benar menaungi tempat itu. Oh saudara, saya mau bilang. Kadang-kala kita bertanya, kok bisa itu Musa 40 hari, 40 malam tidak makan? Betul ya Pak ya? Betul kan Alkitab ngomong gitu kan? Betul kan? Turunnya dia dari Gunung Sinai, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan kan? Itu hadirat Tuhan. Jadi Pak kita 40 hari nggak makan di BSB. Bukan gitu maksudnya. Oke, saya mau tutup di sini. Ini kan tinggal jam 3. Nanti kita mau menyembah Tuhan. Kalau memang Tuhan gerakin saya untuk berdoa untuk saudara, saya akan lakukan. Tapi kalau tidak, kita pulang ke rumah masing-masing. Saudara, saya ingin cerita sedikit dari kisah Tabut direbut sampai pindah ke seorang yang bernama rumah Obed Edom. Tahu ceritanya ya? 1 Samuel 4, saudara akan menemukan di sana keluarga Imam Eli yang tidak setia melayani Tuhan. Mereka pegang tabut, tapi tabut perjanjian tidak membela mereka. Artinya apa? Pelayananmu tidak bisa kamuflase. Anda nggak bisa pakai topeng pelayanan untuk menipu dirimu. Amin saudara. Makanya tabut perjanjian dari tangan imam itu pindah ke orang Filistin. Dan di tengah-tengah orang Filistin, dagonnya itu jatuh. Besok ditaruh lagi, jatuh lagi. Kemudian mereka terkejut. Tuhan menghantam mereka dengan berbagai macam tumor. Bendolan Bu. Ya tumor, bendolan. Kemudian mereka bilang, wah ini Allahnya orang Israel. Akibatnya mereka kembalikan tabut perjanjian ini ke orang Israel. Saudara, waktu tabut perjanjian, saya mau semuanya nangkap di sini. Ini sangat penting sekali. Tuhan ngasih beberapa pengertian tentang tabut perjanjian. Saudara, waktu tabut perjanjian ada di kuil Dagon, Tuhan itu nggak butuh tangan manusia. Tuhan nggak butuh tangan manusia, Bu. Tuhan bisa berperang sendiri. Tapi ibu tahu kalau pada saat lewati sungai Yordan, Tuhan mau tabutnya diangkut. Waktu keliling tembok Yeriko, Tuhan mau tabutnya diangkut. Tapi waktu melawan Dagon, Tuhan nggak perlu manusia. Apa yang bisa kita pelajari? Saudara, kalau kita diberikan platform melayani, saudara, Anda harus bersyukur. Tuhan itu tidak butuh Anda, saya mau bilang. Sebenarnya Tuhan itu tidak butuh kita. Kalau kita diberikan sebuah pelayanan, saudara, sebuah kehormatan. Saya berharap konsep-konsep yang saya bagikan, pengertian-pengertiannya kan merubah ketika Anda ngundang hadirat Tuhan. Amin, saudara. Oh iya, tabut perjanjian itu tidak perlu diangkut oleh orang sebenarnya. Tuhan bisa berperang sendiri.
Tapi Tuhan mau kita mengangkutnya, saudara. Tuhan mau hadiratnya kita angkut. Betapa kita beruntungnya, saya mau bilang. Kalau dalam perjanjian baru, Tuhan itu bisa pakai malaikat untuk jumpai orang. Betul ya? Betul kan? Siapa yang ngasih sedekah itu siapa? Yang dijumpai sama Petrus? Cornelius. Itu malaikat datang bicara sama Cornelius. Tapi untuk impartasi Roh Kudus, saudara, untuk impartasi hadirat Tuhan, Tuhan nggak pakai malaikat, saudara. Tuhan pakai tangannya Simon Petrus yang pernah berdosa, yang pernah menyangkal Tuhan, saudara. Artinya kita ini adalah orang yang beruntung kalau kita dipilih untuk sebuah ministry, sebuah pelayanan. Amin, saudara. Oh iya. Tabut itu enggak perlu diangkut, enggak perlu yang namanya manusia supaya dia bisa berperang. Dia bisa berperang sendiri karena dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan melibatkan kita yang bobrok, kita yang hancur, dia membersihkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, mengangkat kita, dan menaruh kita di BSB untuk menjadikan kita alat-alatnya, supaya kita menjadi alat di tangannya, saudara. Untuk beberapa perkara tertentu, pemberitaan Injil, Tuhan gak suruh malaikat. Tuhan minta kita yang memberitakan Injil. Amin, saudara. Tabut di tangan Filistin itu jadi masalah. Kemudian tabut itu tinggal selama 20 tahun, itu di sebuah tempat. Coba kita lihat, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua, kita baca ya. Atau kita baca dari ayat yang pertama lah. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Ayat yang kedua, saya mau Anda fokus di sini. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Yakni apa? 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudara, tabut perjanjian sudah pulang ke Israel. Tapi selama 20 tahun tidak ada movement. Selama 20 tahun tidak ada kegerangan. Malah kehidupan orang Israel itu mengeluh bersungut-sungut. Kehidupannya kering, tandus, dan tidak ada yang namanya movement secara roh. Karena tidak ada orang yang nge-host. Tabut ada di Israel, tapi belum ada penyembah-penyembah. Belum ada orang yang punya hati yang sungguh-sungguh untuk menjadikan hadirat Tuhan ini sebuah senter kehidupan. Saudara, Abinadab seorang imam yang sudah membawa tabut, tapi tidak memiliki hati. Seringkali kita melayani Tuhan, tapi kita nggak punya hati untuk melayani. Kita melayani cuma karena rutinitas dan jadwal. Karena orang tua kita di BSB, kita nanti mungkin segan dengan Pak Wesley, ya akhirnya ya saya mesti membantu pelayanan. Saudara, kalau Anda seperti itu berarti Anda kehilangan konsep yang benar. Tabut 20 tahun di sana, tapi belum ada sebuah kegerakan penyembahan, belum ada sebuah kegerakan profetik dimensi yang benar, sehingga orang Israel kehidupannya tidak mengalami sebuah transformasi. Saudara, kalau kita bicara transformasi dalam keluarga, dalam sebuah kota, dalam sebuah bangsa, it has to do with the presence of God. Semuanya harus yang namanya berkaitan dengan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Transformasi keluargamu harus dimulai dari hadirat Tuhan. Transformasi bisnismu harus dimulai dari hadirat Tuhan. Transformasi pelayananmu juga dimulai daripada hadirat Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah aman, sudah pelayanan. Tapi kita nggak punya hadirat Tuhan, saudara. Kayak keadaan orang Israel. Kemudian Daud nantinya, itu punya kerinduan untuk, coba kita lihat 1 Tawarik 13 ayat 13.
Ya, kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ketiga. Ini Daud ngomong dengan orang Israel. Dan dia ngomong dengan para imam, para pemimpin-pemimpin, dia bilang gini. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman, garis bawah, zaman Saul kita tidak mengindahkan. Saudara, Saul adalah raja yang dibangkitkan untuk memulihkan kehidupan penyembahan. Tapi Saul tidak mengindahkan. Daud melihat kenapa tragedi terjadi dalam kehidupan Saul. Karena Saul ini bukan orang yang menginginkan hadirat Tuhan. Dia mau jabatan, Bu. Dia mau orang-orang itu dekat dengan dia, tapi dia tidak pernah mau punya hubungan dengan Tuhan. Jadi hanya punya mau sebuah posisi. Nah, Daud melihat bahwa raja sebelum dia adalah raja yang gagal karena tidak mengindahkan hadirat Tuhan. Dan dia juga lihat, ini kalau kita tidak mengindahkan hadirat Tuhan, tabut perjanjian tidak diindahkan, kehidupan spiritual tidak dibangun, nantinya kerajaan Israel juga akan menjadi tidak kuat. Makanya setelah dia jadi raja, hal pertama yang dia lakukan adalah dia pindahkan tabut perjanjian. Dia bawa ke Israel. Ke kota Sion nantinya. Tapi sebelum dia bawa ke sana, maka tabut ini terjadi tragedi. Uzza itu menyentuh tabut. Kemudian Uzza ini mati. Setelah mati maka tabut ini dibawa ke rumah yang namanya Obed Edom. Saya mau Anda masuk, saya mau Anda mengerti sebuah relasi. Kenapa tabut perjanjian 20 tahun di rumah Abinadab tidak terjadi kegerakan. Tapi ketika tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom selama 3 bulan, maka seluruh rumah tangga Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan. Saya mempelajari kata barak ini ya, barak diberkati ya. Itu bukan hanya berkat keuangan, tapi sebuah berkat kesehatan, berkat transgeneration. Sebuah berkat yang bahkan sampai ke keturunan selanjutnya. 20 tahun tabut perjanjian ada di rumah Abinadab, tidak terjadi kegerakan. Tapi ketika tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom, maka semua yang ada di rumah Obed Edom itu diberkati. Kenapa saudara? Saya mau ajak kita lihat, saya akan tutup di sini. Saudara, Obed Edom sangat menarik. Makna namanya dia adalah seorang hamba. Sama-sama kita bilang hamba. Saudara, kalau Anda mau jadi penyembah, Anda harus belajar jadi hamba. Tanpa engkau belajar tunduk sebagai hamba, engkau gak bisa mengundang hadirat Tuhan. Amin saudara. Kami di sekolah Alkitab, kami belajar cuci toilet. Kami di sekolah Alkitab, kami belajar masak untuk orang-orang lain. Kami belajar untuk cuci piring, kami belajar untuk lakukan hal itu. Bukan berarti, kita diperalat. Tapi supaya hamba-hamba Tuhan nanti kalau engkau dipromosi, kau tahu dari mana engkau datang. Amin saudara. Banyak orang ingin jadi worship leader terkenal. Sekarang orang bisa bypass ya. Bisa bypass. Banyak cara, bisa terkenal sekarang. Maksudnya bisa jadi populer dengan berbagai macam cara lah. Sekarang kan teknologinya sudah canggih. Di zaman saya sekolah Alkitab itu nggak ada sosial media. Sekarang Anda bisa tulis worshiper namamu. Kau bisa beli alat canggih, Anda rekam sendiri, bisa punya suara bagus. Tapi di zaman saya nggak punya seperti itu. Kita diajarkan untuk mulai dari bawah. Seorang penyembah itu harus mulai dari bawah, saudara. Seorang penyembah adalah seorang hamba. Amin, saudara. Pernah cuci toilet sini? Anak-anak muda? Belum pernah. Harus suruh mereka cuci. Supaya mereka punya rasa mencintai rumah Tuhan. Nah, nilai-nilai seperti itu. Kita bicara nilai hamba. Anda tahu, Yesus waktu sebelum mau disalibkan, Yesus itu berlutut. Dia ikat sabuk. Kemudian Yesus itu mencuci, membasuh
kaki daripada murid-muridnya. Saudara, Yesus menunjukkan kehidupan seorang hamba. Nilai-nilai seperti itu harus kita punya, saudara. Karena semakin kau belajar yang namanya menghambakan dirimu, semakin besar bobot kemuliaan yang akan turun dalam kehidupanmu. Catat ini, saudara. Semakin kau belajar menghambakan dirimu, semakin besar bobot kemuliaan, promosi, apapun itu, manifestasi, realita Tuhan, realita kuasa Tuhan, itu akan nyata dalam kehidupanmu, saudara. Tapi kalau tidak ada posisi jadi hamba, saudara, Anda cuma hanya menyenangkan dirimu sendiri. Kita lihat 2 Samuel 6 ayat ke-11. Tadi 20 tahun dan ini 3 bulan. Menurut saya Tuhan tulis ini supaya kita mengerti ada orang yang sudah ikut lama ikut Tuhan tapi nggak diberkati. Tapi ada orang yang baru kenal Tuhan, cinta Tuhan mula-mula, hidupnya langsung diberkati. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tadi 20 tahun ada di rumah Abinadab. Orang Israel gak diberkati. Orang Israel kehidupannya mengeluh, sungut-sungut, kering, tandus. Tapi 3 bulan tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom. Seluruh rumah tangganya diberkati. Dilimpahi kebaikan Tuhan. Ngalamin peningkatan. Apapun yang dia tanam semuanya itu berbuah dan dia tabur semuanya. Rumah tangganya semuanya ngalamin berkat Tuhan. Saudara, ketika Tuhan hadir, semua aspek hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Berkat yang komplit dan yang lengkap. Dan berkat ini, apa yang terjadi dengan rumah Obed-Edom, ini ternyata tersiar sampai ke istana. Raja Daud mendengar apa yang terjadi. Nanti Anda baca, ini kisah menarik. Daud itu sempat kemudian takut gimana pindahkan tabut perjanjian. Kemudian Daud ketika mendengar tabut di rumah Obed-Edom itu memberkati seluruh rumah Obed-Edom. Daud itu kemudian pergi ke rumah Obed-Edom dan mulai mengangkut tabut perjanjian kembali. Saya mau Anda loncat lagi di 1 Tawarik 16 ayat ke-5. Di sini poin terakhir saya, kemudian saya akan tutup. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-5. Kita baca ya. Saya mau Anda lihat ini juga sebuah misteri. Saya coba tanya, saya coba belajar kenapa tabut di rumah Obed-Edom itu bertahan dan Obed-Edom diberkati. Cluenya apa? Saya coba tanya, saya coba pelajari, saya coba bongkar. Akhirnya Roh Kudus menyatakan bahwa Obed-Edom itu bukan hanya sekedar hamba, tapi juga dia adalah seorang penyembah. Di sini dikatakan, kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria. Lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, garis bawahi, ada Obed-Edom. Jadi di sini Anda menemukan Obed-Edom itu bukan orang pertama ya. Obed-Edom itu orang ke-6, ke-7 atau ke-8. Jadi di dalam struktur pelayanan ministry dia bukan leader. Dia orang ke-7 dan ke-8. Tapi tadinya kita menemukan Obed-Edom ini berjasa buat tabut itu memberkati dan tahan di rumahnya. Kemudian tabut ini dipindahkan ke kota Daud. Ketika dipindahkan ke kota Daud, Obed ini tidak berhenti di berkat Tuhan. Tapi dia ikut pergi ke sana. Sekalipun ayat ini mengatakan dia nggak jadi kepala. Saudara, seorang penyembah tidak mencari posisi. Seorang penyembah itu mencari tempat untuk melayani. Amin saudara. Seorang posisi, seorang worshiper mau di tempat kedua, ketiga, keempat, kelima, itu tidak masalah. Yang penting aku tahu tujuanku adalah menyenangkan Tuhan. Itu Obed-Edom saudara. Harusnya dia punya hak ngomong ke raja. Aku harusnya berada di depan karena aku tahu caranya ngundang hadirat Tuhan. Banyak WL terjebak. Aku tahu 3 kunci maut. Aku tahu lagu-lagu terbaik buat orang menangis. Betul nggak Pak?
Obed-Edom tidak lakukan itu. Terbukti, proven, tabut itu bertahan di rumahnya 3 bulan. Tapi waktu disuruh dibawa ke kota Daud, dia ini posisinya, jangan dihilangin ayatnya. Ya posisinya bukan di posisi yang bernama. Kemudian saya baca lagi buat Anda. Obed-Edom dan Yeiel yang harus apa? Memainkan gambus dan kecapi. Sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahaziel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Saudara, pewahyuannya adalah demikian. Ketika tabut perjanjian itu tiba di rumahnya, orang ini tadi kita baca, balikkan ayatnya, dia ini adalah seorang yang tahu memainkan alat musik. Jadi apa yang dia lakukan, setiap hari dia bermain musik di depan tabut perjanjian. Dia melayani hadirat Tuhan. Dan manifestasinya adalah berkat Tuhan mengalir dalam keluarganya. Dan cerita ini terdengar sampai telinga raja. Sehingga raja berkata, wow, pola penyembahan yang seperti ini harus kita buat, jadikan pusat di seluruh Israel. Dan dia pindahkan, dan Obed-Edom adalah pribadi yang tahu mengundang hadirat Tuhan dan seorang penyembah. Saudara, sebuah pewahyuan yang sangat penting adalah di Israel itu banyak pemusik. Tapi Tuhan tidak pilih rumah orang lain. Tuhan pilih rumah Obed-Edom. Saudara, Obed-Edom bukan hanya sekedar pemain musik, tapi dia adalah seorang penyembah. Ada banyak orang punya suara bagus dan skills bagus, tapi mereka bukan penyembah. Obed-Edom bukan hanya seorang pemusik, tapi dia adalah seorang worshiper. Seorang worshiper tahu menghormati hadirat Tuhan. Dia tidak pakai cara Uzzah. Dia tidak pakai cara dunia. Dia tahu menghormati hadirat Tuhan. Dia tahu menyembah Tuhan. Dia memainkan musik bagi Tuhan. Dan rumahnya itu menjadi pusat hadirat Tuhan. Intinya saudaraku, dia tahu menjadi host. Dia tahu mengundang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu mencari Tuhan. Mencari host-host. Mencari orang yang bisa menjamu. Bisa mencari orang yang bisa yang namanya welcoming his presence. Amin saudara. Lawatan bisa terjadi ketika pada saat Anda mau jadi host untuk hadirat Tuhan. Tapi ketika kau tidak punya hati untuk menjamu hadirat Tuhan tidak bisa bekerja di sana. Amin saudaraku. Penyembah sejati adalah orang yang menarik perhatian Tuhan. Apakah pada saat Anda menyembah, Tuhan itu bisa tertarik perhatiannya kepada Anda atau tidak? Amin saudara. Saudara, sebuah kegerakan besar. Nantinya kegerakan besar ini menjadi kemah Daud. Menjadi sebuah pattern praise and worship yang hari ini dipakai di gereja-gereja. Tapi sebelum sebuah movement yang besar terjadi, itu harus dimulai dari sebuah komitmen kecil saudara. Harus dimulai daripada sebuah hati hamba. Harus dimulai daripada sebuah ruang keintiman. Maksud saya para penari, para penyanyi, para pemuji, penyembah, semuanya. Para pastors, leaders. We have to start in the room of intimacy. Kita harus mulai daripada sebuah ruang keintiman. Penyembahan itu bicara relasi dalam keintiman. Amin saudaraku. Kalau Anda tahu menghormati hadirat Tuhan, kau tahu membangun keintiman dengan Tuhan, masa depanmu dijaga oleh Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, God doesn't seek position. Tuhan tidak cari jabatan. Tapi Tuhan cari hati. Aku berdoa hati penyembah dalam roh dan kebenaran ada di BSB ini. Amin. Tuhan bukan hanya sekedar cari sistem agama. Tapi Tuhan cari hati yang lapar dan haus. Amin saudara. Saya yakin rumah Obed-Edom ini sudah ada budaya worship. Anak saya bisa mulai mendoakan temannya, ngajak baca firman. Karena ada budaya yang dia lihat dari orang tuanya. Melakukan hal itu. Tapi kalau engkau sebagai orang tua, engkau nggak lakukan itu. Nggak mungkin anak-anakmu akan lakukan itu, saudara.
Budaya itu sudah ada, saudara. Makanya Tuhan itu nggak asal-asal pilih tempat. Tuhan tahu tempat orang yang bisa mengundangnya, orang yang lapar, orang yang haus kepadanya. Amin, saudara. Sekali lagi, bukan semua pemusik, penari, penyanyi adalah penyembah. Tapi Tuhan cari penyembah. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, yuk. Saudara, Obed Edom artinya namanya adalah hamba. Hamba tidak mencari jabatan, hamba tidak mencari posisi. Mau di tempat pertama, kedua maupun di tempat terakhir. As long as saya mau mengasihi Tuhan, as long as saya mau menyembah Tuhan, tidak persoalan. Saudara, sebuah kebenaran yang dibuka bagi kita. Seorang penyembah bukan seorang yang mencari tempat. Saudara, kalau dalam pelayananmu kau selalu cari posisi dan cari tempat, saya mau Anda ingat, Lucifer itu jatuh karena ingin cari tempat yang pertama menggantikan Tuhan. Tuhan buang dia. My God. Bapak, aku berdoa apa yang hambamu sampaikan ini boleh membangkitkan para penyembah-penyembah in the last days. Di hari-hari yang terakhir kami butuh para penyembah. Kami butuh worshiper yang siap berperang. Saudara, worship, dimensi penyembahan adalah dimensi peperangan. Itu bukan untuk anak kecil, itu bukan untuk mainan. Ketika kita bicara hadirat Tuhan, ada kriteria, ada klasifikasi dan ada karakteristik para penyembah-penyembah. Tapi saya mau bilang, ketika Anda tahu mengundang hadirat Tuhan, dengarkan, seluruh rumah tanggamu pasti akan diberkati. Obed Edom bisa tampilkan 1 Tawarik 16, 1 Tawarik 26, 1 Tawarik 26 ayat yang ketiga. Saya mau Anda lihat, dan ini saya selesai di sini. Ayat keempat, kelima, dan keenam. Obed Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya, anak sulung Yozabat, anak yang kedua Yoa, my God. Anak yang ketiga Zakar, anak yang keempat Netanel, anak yang kelima Amiel, anak yang keenam Isakar, anak yang ketujuh dan Peoletai, anak yang kedelapan sebab Allah telah memberkati dia. Lanjut lagi ayat ke-6. Bagi Semaya anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka, garis bawahi, memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ketika saudara saya bicara tentang jadi hamba dan mengundang hadirat Tuhan, itu bukan hanya berbicara berkat untuk generasimu, tapi itu bicara berkat untuk future generation, untuk anak dan cucumu. Obed Edom tidak tahu satu hari anak-anaknya akan duduk di pemerintahan, cucunya akan duduk di pemerintahan. Yang dia tahu, dia cuma punya hati hamba dan menyembah Tuhan dengan benar. Tapi kehidupan penyembahannya itu menarik hadirat Tuhan yang tidak bisa dipungkiri. Alkitab mencatat seluruh rumah tangganya diberkati. Akibat apa yang dia lakukan itu membuat sampai anak dan cucunya, Alkitab mencatat 62 orang generasi setelah dia. Mereka adalah orang-orang yang hari ini adalah MPR, DPR, para menteri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan, jenderal-jenderal, orang-orang yang gagah perkasa, saudara. Saat Anda membangun covenant dengan Tuhan dalam penyembahan, Tuhan tahu memberikan kau yang terbaik. Amin, saudaraku. Saya berharap ini bisa memberkati Anda dan jadi bekal buat Anda. Jadi ini bisa mengubah konsepmu ketika melayani Tuhan. Aku lagi angkat bendera, aku lagi main keyboard. Kalau Anda punya pengenalan dan pengetahuan firman, caramu melayani itu berbeda. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Saya selesai di sini.